Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah hadir untuk diseminasi penerapan budaya positif sekolah. Ya, latar belakang dari budaya positif ini adalah merencanakan sebuah tindakan yang akan dilakukan. Tentunya tidak terlepas dari hal yang melatar belakangi tindakan tersebut. Begitu juga dengan sebuah rencana tindakan aksi nyata. Nah, sebelum tindakan tersebut dilaksanakan diperlukan adanya rencana atau tahapan yang harus dilakukan sehingga rencana akan terwujud dengan maksimal. Sama halnya dengan rancangan aksi nyata modul 1.4 ini, saya membuat rancangan tindakan melalui tahapan-tahapan aksi yang telah terprogram. Besar harapan saya yang dibuat rancangan ini dapat mewujudkan karakter budaya positif di kelas kita sendiri atau berimbas menjadi contoh bagi kelas-kelas lain, sehingga kita budaya positif sekolah. Tujuannya dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah mempunyai tujuan untuk membentuk karakter murid yang lebih baik dan lebih kuat sesuai dengan visi guru penggerak yang telah dirumuskan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berpikir kritis dan inovatif yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi saya yakin dengan ketulusan dan niat yang baik untuk perubahan yang lebih baik menerapkan budaya positif sekolah dengan berkolaborasi semua warga sekolah, maka visi tersebut akan terwujud. Harapan saya dengan perencanaan yang tepat sehingga mempermudah dalam menerapkan budaya positif sekolah. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan adalah melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan warga sekolah. Salah satunya yang hari ini sedang dilakukan. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu dengan tahapan bekerja, maka akan muncul pembiasaan positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang akan menjadi kebiasaan positif atau budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah ini dapat mewujudkan proses pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid serta dapat mendorong dan mengembangkan daya pikir murid untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Jadi pembiasaan positif yang sudah dilakukan ini harus selalu diterapkan, kayak salah satu contohnya adalah setiap Senin mengadakan upacara bendera, terus berbaris sebelum masuk kelas. Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi siswa untuk mengontrol dirinya sendiri dan hanya dirinya sendiri yang bisa mengendalikan dirinya dalam membuat keputusan, yang bertanggung jawab, menghargai dirinya agar lebih percaya diri. Jadi disiplin ini bukan berarti harus tegas tapi berdasarkan hukuman ya. Disiplin ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita rencanakan, misalnya ada peraturan atau tata tertib yang telah disepakati oleh semua warga sekolah. Nah, nilai kebajikan dan keyakinan kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan merupakan motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Motivasi itu intrinsik itu jadi semangat yang muncul dari dalam dirinya sendiri, yang tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
hukuman yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan atau nilai yang mereka percayai. Jadi ini tidak hanya berlaku kepada murid, kepada guru. Misalnya kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Apa motivasi kita? Apakah takut mendapat hukuman atau karena ingin mendapat penghargaan, atau yang memotivasi kita untuk bekerja sama membangun budaya positif sekolah? Atau misalnya kegiatan kayak yang kita lakukan, yang barusan kita lakukan adalah kegiatan pramuka. Kita bersama-sama saling bantu membantu untuk mensukseskan acara perkemahan. Nah itu motivasinya mungkin bermacam-macam. Ada yang takut dapat hukuman karena emang udah kesepakatan semuanya, atau ingin mendapat imbalan, atau karena kita ingin mensukseskan acara atau kegiatan yang sekolah sudah mengadakan. Ya mudah-mudahan semuanya berawal dari diri sendiri untuk mensukseskan kegiatan yang ada di sekolah. Ya. Nah ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib. Cuma kalau keyakinan kelas ini kita lemparkan kepada anak-anak. Jadi kalau peraturan atau tata tertib itu kita yang buat. Jadi guru yang kamu jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama, kesepakatan belajar bersama dengan anak-anak. Kita nggak boleh apa nih di kelas kira-kira. Jadi mereka bebas mempunyai pendapat untuk memajukan kelas mereka sendiri. Gitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator atau menampung aspirasi pendapat siswa. Ini salah satu contohnya, yaitu membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama, diberi persetujuan. Jadi mereka sudah setuju dengan peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini yang saya baru pelajari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi sebenarnya di dalam ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi mungkin kita introspeksi diri lagi. Kita tipe yang seperti apa? Ya, yang pertama adalah tipe penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang mungkin yang sering kita lakukan adalah sebagai penghukum. Awas, kamu udah berbuat salah, gitu. Misalnya, kamu dapat hukuman ini. Nah, itu sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah, kamu gimana sih? Kok begitu aja nggak bisa? Atau misalnya itu salah satu contohnya. Kalau teman, kita terlalu jadi kadang kalau terlalu dekat juga kadang anak-anak tidak kurang menghargai gitu. Ada yang sebagai pemantau. Jadi kamu harus kayak gini, kamu harus gini gitu, pemantau. Nah, yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Manajer bukan berarti kita memerintah, artinya kita mengajak siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan apapun. Misalnya dia ngebully temannya, kita kemarin udah ada, misalnya kita nggak langsung kamu ini salah ya langsung dihukum, nggak kayak gitu, tapi kita mencari solusi terlebih dahulu. Nah itu sudah bisa dikatakan memposisikan sebagai seorang manajer. Nah, dalam posisi manajer ini kita mengatasi permasalahan dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
Segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita bukan hukum, nggak langsung hukum. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita berdiskusi dengan siswa. Bu, ini doang, Bu. Sama itu yang Kebelet. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada salah satu contoh praktik segitiga restitusi. Nah, ini saya ambil contoh kemarin. Regina sering datang terlambat ke sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan kontrol sebagai manajer, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Rek. Ibu, Udah sarapan belum nih? udah Bu. Tahu nggak kenapa dipanggil ke ruangan Ibu? Tahu Bu. Tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:30 Bu. Jam 7:30 baru berangkat ke sekolah. Iya. Itu artinya bagaimana ya? Terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah itu termasuk perbuatan baik atau enggak? Enggak Bu. Nah, tidak ya, nggak apa-apa. Setiap orang itu pernah berbuat salah, itu hal yang sangat wajar dan manusiawi. Karena setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga, ya, pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, tetapi ibu mencari solusi terhadap masalah yang kamu hadapi. Apa sih masalahnya tadi? Terlambat datang ke sekolah Bu. Oh, terlambat datang ke sekolah ya. Sekarang kamu ceritakan kepada ibu, kenapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Tidurnya terlalu malam Bu. Tidurnya kemalaman, jadi datang ke sekolahnya terlambat ya? Iya Bu. Emang tidur jam berapa, Neng? Jam 11 Bu. Jam 11. Jam 11 malam baru tidur? Iya. Itu ngapain aja tuh? Main HP Bu. Wah, main HP ya. Nah, menurut kamu main HP sampai jam 11 malam itu termasuk perbuatan baik atau enggak? Enggak Bu. Nah, tidak baik ya. Jadi perlu diperbaiki karena tidurnya kemalaman main HP, akibatnya datangnya Terlambat ke sekolah. terlambat. Nah, masih inget nggak nih dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Ingat Bu. Nah, kalau masih ingat, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang kamu langgar? Disiplin dan kepercayaan. Disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting. Nah, jadi kamu meyakini bahwa nilai disiplin itu sangat penting ya untuk kita ya. Ya, Bu. Disiplin itu harus ditanamkan pada kita supaya tidak terlambat datang Sekolah. ke sekolah. Jadi kira-kira agar tidak terlambat datang ke sekolah harus melakukan apa nih? Tidur tidak terlalu malam sama masak alarm. Oh, tidurnya tidak terlalu malam ya, lebih awal ya. Sama pasang alarm biar bangun ya. Kira-kira kapan kamu akan melakukan perbuatan itu? Hari ini Bu. Mulai hari ini ya, bagus. Jadi mulai hari ini kamu akan tidur lebih awal dan
agar tidak terlambat datang. ke sekolah. Oh iya, udah siap melakukan perubahan? Siap Bu. Iya, oke, tos dulu. Salah satunya, Ini salah satunya contoh menstabilkan identitas. Jadi di sini ditanyakan tadi datang jam berapa, terus kenapa datang jam misalnya jam 8. Itu artinya apa gitu. Jadi bukan langsung memarahi anak ketika dia datang terlambat misalnya gitu. Jadi jam 8 berarti itu artinya apa? Ya saya datang terlambat. Terus juga menanyakan kenapa kamu bisa datangnya terlambat karena tidurnya kemalaman gitu. Jadi mencari alasan, menanyakan alasan kenapa dia bisa terlambat seperti itu. Terus lagi. Nah, setelah kita memvalidasi udah yang tadi videonya lagi. Nah, setelah memvalidasi yang salah, kemudian kita yang kedua yaitu melakukan terus aja. Nah, kalau kelebihan. Yang kedua adalah kelebihan saja. Ini yang ketiga. Terus. Nah, ya validitas tindakan yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, yang kedua ini validitas tindakan yang salah. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk supaya tidak terlambat lagi, misalnya masang alarm atau misalnya tidurnya tidak terlalu malam gitu. Jadi kita menanyakan kepada siswa yang bermasalah tersebut, bukan kita yang kamu gitu jangan tidurnya malam-malam, tidak seperti itu. Jadi kalau menggunakan segitiga restitusi itu kita menanyakan apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi permasalahan. Jadi dia belajar bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian kita kata muridnya, gua apa guru muka sih nanya mulu begitu. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang tadi berkaitan sama keyakinan kelas yang sudah dibuat, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Jadi mereka belajar untuk bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan yang mereka buat. Selamat siang, Pak Is. Siang Bu. Udah jajan belum tadi pas istirahat? Udah Bu. Tahu nggak kenapa Pak Is dipanggil ke ruangan Ibu? Tahu Bu. Saya kesel banget Bu, masa saya dikatain tukang nyontek sama Adul. Saya nggak terima Bu, saya katain balik Adul di depan kelas. Oh begitu ceritanya. Pantesan kamu marah ya karena dibilang tukang nyontek. Ibu juga akan marah kalau ada yang nuduh ibu seperti itu. Ya, jadi tapi setiap manusia itu manusiawi, pernah berbuat salah. Nah, kira-kira kamu marah-marahin Adul di depan kelas itu ada alasannya ya? Iya Bu. Apa alasannya sayang? Saya tidak terima Bu, sama saja dia menghina saya Bu. Oh, ya betul. Sama aja kamu membela diri ya. Untung kamu cuma marah-marah dengan ngatain balik dia ya, tidak berlebihan. Ya Bu, saya sudah sabar. Padahal itu saya sudah marah banget, pengen mukul. Nah, ya, ibu sudah tidak tertarik siapa yang mulai duluan. Sekarang kita cari solusinya dari permasalahan kamu. Apa sih masalahnya tadi? Memarahi Adul di depan kelas. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, tindakan kamu ini yang marah-marah ke teman kamu itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Belum Bu. Nah, belum ya. Jadi, keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai teman. Tidak menghargai teman ya. Jadi kamu yakin bahwa kita harus saling menghargai teman ya. Dan tidak akan melakukannya lagi. Nah, jadi akan kamu tidak melakukannya itu dengan cara apa kira-kira? Minta maaf Bu. Minta maaf karena Sudah memarahi Adul di depan kelas. iya. Jadi kapan kamu akan melakukannya? Setelah ini Bu. Oh, setelah ini bagus ya.
Siap untuk melakukan perbaikan? Siap, Bu. Iya, oke, tos dulu kita. Nah ini ada testimoninya dari siswa. Nah, kesimpulannya penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat atas yang telah disampaikan untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau pembiasaan-pembiasaan yang mengarah kepada budaya positif sekolah. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali meskipun saya terlambat, saya tidak dimarahin oleh Bu Ita. Makasih Bu Ita. Iya, Terima kasih Bu Ita. Walaupun saya sudah memarahi teman di depan kelas, tapi Bu Ita tidak marah. Saya senang sekali.